Selama ini banyak orang percaya satu hal, kalau produknya bagus, pasti menang, kelihatannya masuk akal. Kalau kualitas tinggi, harusnya pasar suka. Kalau produknya lebih unggul, harusnya orang lebih pilih itu. Masalahnya, dunia bisnis tidak bekerja sesederhana itu. Di pasar nyata, produk yang paling bagus tidak selalu jadi pemenang. Kadang justru produk yang terlihat lebih biasa, lebih sederhana, bahkan lebih biasa saja yang akhirnya mendominasi. Dan disitulah banyak orang salah membaca permainan. Mereka kira bisnis itu soal kualitas semata, padahal kualitas hanyalah satu bagian kecil dari strategi. Pasar tidak hanya membeli produk, pasar membeli persepsi, pasar membeli kepercayaan, pasar membeli kemudahan, pasar membeli posisi, pasar membeli rasa aman, pasar membeli cerita yang mereka pahami dengan cepat. Itu sebabnya banyak produk bagus gagal, bukan karena produknya jelek, tapi karena orang tidak cukup cepat mengerti kenapa produk itu penting. Banyak brand kecil sibuk memperbaiki produk terus-menerus, berharap kualitas akan otomatis membuka pintu sukses. Padahal yang lebih sering terjadi adalah kebalikannya. Mereka membuat produk makin rapi, tapi tetap tidak dikenal. Kenapa? Karena masalahnya bukan hanya produk. Masalahnya adalah cara pasar melihat produk itu. Mari kita lihat logikanya. Sebuah produk bisa sangat bagus secara teknis, fitur lengkap, bahan bagus, proses rapi. Tapi kalau tidak punya positioning yang jelas, pasar akan bingung. Dan pasar yang bingung biasanya tidak beli. Sebaliknya, produk yang biasa saja bisa menang kalau tiga hal ini kuat. Pertama, positioningnya jelas. Orang langsung tahu produk itu untuk siapa, masalah apa yang diselesaikan, dan kenapa harus dipilih. Kedua, distribusinya kuat. Produk yang bagus tapi tidak terlihat akan kalah dari produk yang lebih gampang ditemukan. Ketiga, persepsinya kuat. Kalau orang percaya produk itu bernilai, aman, dan relevan, maka mereka akan membeli bahkan sebelum membandingkan detail teknis. Inilah alasan kenapa banyak brand besar bisa menang, bukan karena mereka paling bagus secara teknis, tapi karena mereka paling pintar membaca pasar. Contohnya, brand besar hampir selalu punya satu keunggulan yang sangat kuat. Mereka membuat pasar merasa paham dalam hitungan detik. Orang tidak perlu berpikir lama, orang tidak perlu dijelaskan terlalu rumit, orang langsung mengerti, dan saat sebuah brand berhasil membuat pasar cepat paham, separuh perang sudah dimenangkan. Karena dalam bisnis, yang sering terjadi bukan siapa yang paling unggul, tapi siapa yang paling mudah dipilih. Itu fakta penting. Produk yang terlalu rumit sering kalah dari produk yang lebih sederhana. Produk yang terlalu teknis sering kalah dari produk yang lebih jelas. Produk yang terlalu fokus kualitas sering kalah dari produk yang lebih fokus persepsi. Bukan berarti kualitas tidak penting. Kualitas tetap penting, tapi kualitas saja tidak cukup. Kalau kualitas adalah mesin, maka positioning adalah setir. Kalau kualitas adalah bahan bakar, maka distribusi adalah jalan. Kalau kualitas adalah isi, maka branding adalah pintu masuk. Tanpa pintu masuk yang kuat, isi terbaik pun bisa tetap tertutup. Ini yang membedakan pemain rata-rata dengan pemain anti rata-rata. Pemain rata-rata hanya bertanya, gimana cara bikin produk lebih bagus? Pemain anti rata-rata bertanya, gimana cara bikin pasar langsung paham, percaya, dan mau memilih produk ini? Itulah pergeseran cara berpikir yang menentukan hasil. Kalau Anda punya bisnis, pelajarannya jelas, jangan hanya menghabiskan energi untuk memperbaiki produk di belakang layar. Pastikan pasar juga melihat nilai itu di depan layar. Karena pasar tidak menghargai apa yang tidak mereka lihat. Pasar tidak membeli apa yang tidak mereka mengerti. Dan pasar jarang memberi kesempatan kedua pada brand yang gagal menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, kalau suatu brand menang, bukan karena paling bagus. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah mereka menang di level strategi. Mereka menang di cara memposisikan diri. Mereka menang di cara masuk ke kepala konsumen. Mereka menang di cara menciptakan trust. Mereka menang di cara membuat produk terasa penting. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar produk bagus. Karena produk bagus bisa ditiru. Tapi posisi yang kuat jauh lebih sulit digoyang. Itu sebabnya banyak brand yang terlihat sederhana justru sangat sulit dilawan. Bukan karena mereka paling canggih, tapi karena mereka paling rapi dalam membaca pasar. Jadi kesimpulannya sederhana. Di dunia nyata, yang menang bukan selalu yang terbaik. Yang menang adalah yang paling paham cara membuat pasar memilih. Dan itulah inti dari bisnis yang benar-benar anti rata-rata.